مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على آلائه الجسام ونعمه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في دارين. رضي الله عنكم. وما هي منثورة التعريف فلا يكفي سلام عليكم، الخطاب فلا يكفي السلام عليهم. وإلى أن قال أن يكون بالعربية ولم يذكره صاحب النظم المتقدم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin wal Muadzin wal Habib Alwi Al-Bar wa jami'il hadirin wa asatiz mata'ana Allah ta'ala bituli hayatihim wa umrihim wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan syarat dari mengucapkan salam di dalam sholat. Yang pertama, at-ta'rifu fala yakfi salamun alaikum, yaitu tidak cukup membaca salam tanpa menggunakan alif lam, yaitu salamun alaikum. Nah, itu tidak sah. Harus kita membacanya dengan menambahkan alif lam, assalamu alaikum. Jangan dibaca salamun alaikum. Ini khusus di dalam solat ya, salam yang di dalam solat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, al-khitab fala yakfi assalamu alaihim, yaitu menggunakan khitab. Khitab itu kata ganti kalian. Kalau bahasanya itu alaikum, tidak boleh assalamu alaihim atau assalamu alaika atau assalamu alaihi. Dia hanya bisa dengan lafadz khitab assalamu alaikum ya. Jadi kalau khitab domirnya kamu atau kalian ya. Tapi kalau di salam sholat ini nggak boleh pakai kata kamu, kalian. Assalamu alaikum ya. Yang ketiga, al-jam'u fala yakfi assalamu alaika, itu tadi. Aw alaikuma. Syarat ketiga, khitabnya tadi
kata ganti tadi harus berupa bentuk jamak, tidak boleh tunggal atau musanna. Musanna 2 orang. Jadi assalamu alayka tidak sah. Atau assalamu alaikuma. Yang benar itu assalamu alaikum. Harus dalam bentuk khitab al-jama', bentuk jama'. Yang keempat, an yasila bainal kalimatain bi an la yaj'ala bainahuma kalaman akhara. Menyambungkan 2 kata tersebut dan tidak dia menjadikan di antara kedua kata tersebut ada ucapan yang lain. Jadi 2 kata kan, assalamu dan alaikum. Enggak boleh menambahkan dengan kata apapun di situ. Hanya bisa assalamu alaikum. Tidak boleh ditambah-tambah dengan kata yang lainnya. Yang kelima, al-muwalah fala yaskutu bainahuma. Dari 2 kata tersebut harus tersambung bacaannya, tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Misalnya assalamu alaikum, enggak boleh. Dia harus satu napas, al-muwalah, berkesinambung. Assalamu alaikum, tidak boleh berhenti assalamu alaikum, itu berhenti. Yaskut bainahuma, berhenti di antara kedua kata tersebut di dalam salam, tidak sah. Ya. Assalamu alaikum, al-muwalah namanya, berkesinambung, menyambung. Fala yaskutu bainahuma, maka dia tidak diam di antara 2 kata tersebut. Syarat yang keenam dalam membaca salam atau mengucapkan salam di saat solat, an yakuna mustaqbilal kiblati bisodrihi, keadaan dia menghadap kiblat dengan dadanya. Ya, sudah duduk menghadap kiblat, dadanya menghadap kiblat. Tuh. Karena kita solat itu yang menghadap kiblat adalah sadar, dada. Ya, bukan wajah. Kalau di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fawalli wajhaka syatra masjidil haram, itu maknanya adalah fisik secara keseluruhan. Itu dalam ilmu balaghah namanya itlaqu juz'in wa iradatul kull, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Jadi bukan hanya maksudnya wajah. Sama seperti doa al-istiftah, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu maknanya saya menghadapkan wajahku, bukan hanya wajah yang dihadapkan kepada Allah, tapi seluruhnya, hati kita, pikiran kita, fisik kita menghadap kepada Allah. Nah, dalam ilmu balaghah namanya itlaqu juz'in wa iradatu kullin, menyebutkan sebagian tapi bermakna keseluruhan. Jadi harus posisinya menghadap kiblat, ya. Dan sudah posisi duduk secara sempurna. Jangan masih baru bangun dari sujud sudah baca tasyahud, nggak sah. Sudah duduk dulu, sudah ya duduk dengan sikap duduk yang mantap menghadap kiblat, baru mulai membaca. Jangan baca di saat baru bangun dari sujud, itu bacaan yang tidak dianggap. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh, an la yaqsida bis salami al-ikhbar bal insya, yaitu dia tidak bertujuan mengucapkan salam dengan al-kalamul khobari, melainkan dengan al-kalamul insya'i. Ini dalam kajian ilmu balaghah. Kalam khobari itu adalah suatu ucapan yang mungkin ada kandungan bisa benar bisa bohong. Itu namanya al-kalamu al-khobari. Kalau al-kalamul insya'i adalah ucapan yang tidak ada kandungan di dalamnya kebenaran ataupun kebohongan. Seperti salam itu, assalamualaikum, itu adalah insya'i. Orang nggak akan tanya ini salam ini bohong atau tidak, enggak, ya salam. Tapi kalau tanya kamu kabarnya bagaimana, oh saya kemarin baik, itu bisa bohong, bisa juga benar. Maknanya bohong, bisa saja kemarin dia sakit,
Cuma dia bilang hari ini saya baik. Itu namanya kalam khobari. Kajian di ilmu balaghah itu. Ya, kajian di ilmu balaghah. Nah, salam di sini adalah al-kalamu al-insya'i. Syarat ketujuh. Syarat kedelapan al-julus. Fala yakfi idza qama qabla an yutimmahu. Yaitu ketika membaca tasyahud posisinya sudah duduk dengan sempurna. Tidak cukup apabila dia baru bangkit dari sujud kemudian sambil membaca tasyahud. Jadi posisinya belum duduk baru bangun dari sujud, tahu-tahu dia sudah mulai baca. Nah, itu tidak dianggap sah. Harus sudah posisi duduk dengan sempurna kemudian membacanya. Dan syarat yang kesembilan an yusmi'a nafsahu as-salam li'annahu ruknun qawliyun. Yang kesembilan dia memperdengarkan terhadap dirinya sendiri ucapan atau bacaan salam tersebut, karena salam adalah rukun qauli di dalam sholat. Jadi harus dibaca, paling minimal dia sendiri mendengarnya. Assalamualaikum, itu terutama salam pertama, karena salam pertama itu wajib, salam kedua itu sunnah. Nah, yang pertama itu harus ditekankan untuk dibaca, minimal dia sendiri mendengar bacaannya. Yang ke-10 ayyakuna bil arabiyati wa lam yadhkurhu sahibun nazmi al mutaqaddimi, yaitu dia harus mengucapkan salam tersebut menggunakan bahasa Arab. Ya, enggak boleh salam sejahtera sekalian. Bisa dipakai bahasa Indonesia. Artinya betul salam sejahtera bagi kalian, tapi gak boleh menggunakan bahasa asing. Dia harus menggunakan bahasa Arab. Ada juga bahasa Ibrani, Solomon, ya. Salam, Solom, ya. Solom. Gak boleh. Sigoh yang hanya bisa digunakan adalah Assalamualaikum. Nanti tambah lebih sempurna lagi warahmatullahi. Boleh tambah warahmatullahi. Kalau wabarakatuh disunahkan di sholat jenazah, ya. Walaupun ada ulama juga mengatakan nggak ada masalah nambah wabarakatuh, tapi lebih ditekankan di sholat jenazah. Kalau yang paling sempurna untuk sholat, salam sholat, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah afdal. Nah, ini 10, ya, 10 syarat-syarat salam. Ada ilmu yang diajarkan oleh para ulama mengenai seseorang ketika salam pertama itu dia niatkan salamnya kepada ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam kedua niatkan salam itu kepada seluruh saudara-saudaranya yang mukmin, baik dari bangsa jin maupun manusia. Salam kepada ahlul bait itu secara khusus Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi luar biasa, ya. Ada satu keluarga sudah dapat salam dari Allah. Nah, itu gak sembarangan, ya. Itu hanya disebut dalam Al-Quran, salam itu hanya kepada keluarga Nabi Muhammad. Tuh, di surat As-Saffat itu ayat 130, salamun ala el-yasin, salamun ala el-yasin. Kita kalau buka kitab tafsir sudah terjadi apa? Penyimpangan tafsiran, bisa dikatakan begitu. Penyimpangan tafsiran, terutama kitab-kitab tafsir yang dicetak oleh kelompok yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita buka tafsir-tafsir yang cetakannya bukan dari ahli sunnah, itu pasti mengatakan bahwa yang dimaksud salam di sini kepada Nabi Ilyas dan seterusnya. Bahkan di terjemahannya begitu. Memang tidak dipungkiri itu pendapat ada.
Tapi yang menjadi penyimpangan ketika ada pendapat menggunakan sigoh kil Ali Muhammad, selalu keterangannya dibawa. Nah, kalau yang pendapat ini salam kepada keluarga Nabi Muhammad, ini riwayat yang batil. Ini riwayat yang palsu, ini riwayat yang tidak kuat. Begitu yang ada. Makanya jangan tertipu dengan kitab-kitab. Yang cetak siapa nih? Begitu juga di PDF-PDF yang tersebar di media sosial, di internet, di Google dan lain sebagainya. Itu kebanyakan adalah cetakan-cetakan orang yang memang anti kepada Ahlul Bait. Makanya ketika membuka cetakan, misalnya tafsir Imam Qurtubi. Imam Qurtubi seorang ahli tafsir Spanyol, Andalus, abad 6 Hijriah. Kalau kita buka cetakan-cetakan baru nih, cetakan-cetakan yang gak jelas, itu pasti menyatakan bahwa tafsiran kepada salam ini kepada keluarga Muhammad, disebutnya begitu ya, karena mereka memang gak ada hormat sama sekali. Sudah sebut ini salam kepada keluarga Muhammad, begitu aja. Ini riwayat yang palsu, ini riwayat yang lemah. Yang benar itu kepada Nabi Ilyas dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang ada di kitab-kitab tersebut ya. Ternyata ketika kita mengambil cetakan yang Mesir misalnya, yang tentunya di sana ditahqiq oleh ulama-ulama yang kompeten, ulama-ulama Azhar, apa yang terjadi? 180 derajat perbedaannya. Di dalam tafsir Qurtubi, ini cetakan Mesir ya, itu menyebutkan bahwa riwayat dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa yang dimaksud salamun ala Ilyasin ay salamun ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada Ilyasin adalah salam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatnya riwayat yang kuat, riwayat yang sahih kata mereka. Dan saya yakini cetakan inilah yang lebih kuat, karena dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Qurtubi, di situ beliau jelaskan juga sanad-sanadnya, pentahqiq dari ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Azhar. Mereka mengatakan ini riwayat yang sahih, dan itu bisa dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang lain yang ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Jadi satu-satunya keluarga yang mendapatkan salam khusus dari Allah itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat orang yang dapat salam dari Allah ketika masih hidup di dunia ya. Orang tersebut dijamin masuk surga dan diberikan derajat yang istimewa di sisi Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya. Ada juga dalam ayat udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Jadi ulama mengatakan bahwa siapa yang ketika hidup di dunia mendapatkan salamnya Allah, surga. Gak bisa di neraka, gak bisa. Surga dan berada di surga yang tertinggi, Firdaus. Kalau dapat salam, kita kan gak dapat salamnya Allah. Yang bisa mendapatkan salamnya Allah ya orang-orang yang waktu itu hidup bersama Nabi. Karena kan yang bisa menghubungkan antara makhluk dengan Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya, kalau Nabi kita itu entah berapa banyak Allah berikan salam, gak bisa kehitung. Tiap kali malaikat Jibril datang mengatakan, wahai Rasulullah, inna Allah yukri'uka salam. Wahai Rasul, Allah titip salam kepadamu. Itu sering. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi ini adalah satu sosok manusia yang berada di level tertinggi.
Karena nabi-nabi lain pun tidak mendapatkan salam sebanyak Nabi Muhammad SAW. Tiap kali Jibril bertemu Nabi, selalu Allah katakan sampaikan salam. Tapi secara hakikat tanpa Jibril, Nabi sudah bersalam-salam dengan Allah. Karena Nabi ketika tasyahud itu, Nabi juga mengucapkan salam kepada Allah Ta'ala. At-tahiyatu. Nah, salamnya Nabi kepada Allah itu hakiki, kelihatan. Itu kata Ibnu Qayyim ya, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi Nabi sudah bisa langsung salam-salaman dengan Allah. Tapi malaikat Jibril diperintahkan membawa salamnya Allah untuk mempertegas kepada malaikat Jibril tentang kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa Allah yang sampaikan salam. Inna Allah yukri'uka salam. Istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaiha salam, pernah membawa makanan ketika Nabi sedang beribadah di Goa Hira. Yatahannuth. Ya, yatahannuth artinya sedang beribadah. Makanan dari surga dibawa oleh malaikat, diserahkan kepada Sayyidah Khadijah, dibawa oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atatska ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya qad atatska faqrah 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fiha wala nasab." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194, wafat 256 Hijriah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 204, wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya. Yang artinya malaikat Jibril mendatangi Rasul. Atani Jibril, kata Nabi, Jibril mendatangiku kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ini Khadijah, kata malaikat Jibril. Sebentar lagi dia akan datang menemuimu, dia membawa makanan. Ya, dia membawa satu wadah yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Apabila dia telah bertemu denganmu atau mendatangi dirimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya Allah dan dari saya malaikat Jibril. Dan tolong sampaikan kepada beliau bahwa Allah telah membangunkan satu istana di surga atas nama beliau, yang di dalamnya tidak ada lagi kebisingan dan kepayahan. Ketika Sayyidah Khadijah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan itu. Coba lihat, dapat salamnya Allah dan sudah dibangun istana di surga. Artinya apa? Ketika masuk surga langsung tempatnya sudah ada. Tuh. Nah, ini derajat yang sangat tinggi. Mendapatkan salam Allah, bukan salam presiden. Kita kalau dapat salam presiden bangganya luar biasa. Tuh, dapat salam presiden begini. Ya, dapat salam raja, dapat salam. Mereka dapat salamnya sang pencipta raja dan presiden. Mereka mendapatkan salam yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mendapatkan salam yang menguasai alam semesta dan maharaja atas segala raja. Ini lebih dahsyat, ikhwan. Makanya cari viral jangan di manusia, cari viral di langit. Moga-moga menjelang wafat dapat salamnya Allah, atau dapat salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita cari. Nah, Sayyidah Khadijah ketika mendapatkan salam tersebut, salamnya dari Allah yang membawa Jibril yang melafadzkan Nabi Muhammad, dibalas oleh beliau. Kata beliau, Innallaha huwas salam. Nah, Allah itu adalah as-salam. Wa ala Jibril salam, dan juga salam kepada malaikat Jibril.
wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, salam dan rahmat dan keberkahan terlimpahkan padamu. Dibalas salamnya oleh Sayyidah Khadijah. Nah, jadi Nabi dapat salamnya Allah, tidak terhitung jumlahnya. Sayyidah Khadijah mendapatkan salamnya Allah, dan begitu juga turunan Nabi dapat salamnya Nabi Muhammad SAW. Padahal orangnya belum lahir, orangnya belum ada. Itu dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, usia sudah sepuh, sudah tua, datang silaturahmi ke rumahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau sudah lupa karena waktu cukup lama. Ketika Nabi titipkan salam, waktu masuk ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain alaihi salam, beliau sedang menggendong anak bayi. Kemudian Sayyidina Jabir bertanya, "Ya Imam Ali, ini siapa?" Dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, "Ini anak saya, namanya Muhammad." Kakekmu Rasul menitipkan salam. Saya baru ingat sekarang. Wahai Muhammad, kau dapat salam dari Rasul Muhammad SAW. Padahal Nabi sudah wafat waktu itu. Maka mereka heran, kok bisa begini ceritanya? Coba ceritakan. Maka ia ceritakan, kuntu jalisan inda Rasulullah SAW. Dulu saya pernah duduk di sisi Rasulullah. Wal Husain fi hijrihi, dan pada waktu itu Imam Husain sedang berada di pangkuannya Nabi. Wa huwa yuda'ibuhu, dan Nabi bercanda dengan Imam Husain di atas pangkuan. Ada Sayyidina Jabir waktu itu. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan kepada saya, "Ya Jabir, hadza ibni yuladu lahu maulud ismuhu Ali." Padahal Imam Husain masih anak-anak. Nabi mengatakan, "Wahai Jabir, ini putraku nanti akan melahirkan, akan memiliki anak, namanya Ali." Ya. Ini Ali, idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Apabila nanti hari kiamat terjadi, malaikat menyerukan satu seruan, liyagum sayyidul abidin, hendaklah berdiri pemimpin seluruh ahli ibadah. Fayagum, yang berdiri adalah anaknya Imam Ali bin Husain. Thumma yuladu, tadi pakai lafaz liyagum ya, fil amr kalau ada lam perintah menggunakan lam liyagum, itu artinya sesuatu perintah yang orangnya belum ada di depan, goib, atau maknanya litaukid, penegasan. Setelah itu Nabi katakan apa? Nah, nanti Imam Ali tadi, Imam Ali bin Husain, thumma yuladu lahu walad ismuhu Muhammad. Nanti Imam Ali punya anak laki-laki, diberi nama Muhammad. Fa in adraktahu fa akrihu minni salam. Wahai Jabir, kalau kamu ketemu dengan Muhammad, ini Muhammad belum lahir nih. Hatta Imam Ali juga belum lahir, wah Imam Husain masih kecil. Nabi sudah tahu nih nanti punya anak Imam Ali Zainal Abidin. Beliau nanti punya anak namanya Muhammad. Kata Imam Sayyidina Jabir mengatakan, Rasulullah mengatakan padaku, jika kamu bertemu dengan Muhammad, sampaikanlah salamku kepadanya, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'akrihu minni salam. Ternyata setelah menyampaikan salam tersebut, tidak lama beliau meninggal dunia. Sehingga ulama-ulama hadis mengatakan apa? Bahwasanya umurnya dipanjangkan oleh Allah hanya sekedar menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi titipkan salam, dapat salam. Sayyidah Khadijah mendapatkan salam, Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah, Al-Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan salam dari Allah.
lewat Nabi Muhammad. Kalau dari Nabi Muhammad pasti dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan salam juga dari Allah lewat lisan Rasul SAW. Maka selaras dengan ayat tadi, surat As-Saffat ayat 130, salamun ala Ilyasin, salam dari Allah kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang luar biasa, ini kisah di masa kita, tidak terlalu lama, tahun-tahun 1960 Masehi. Dulu ada ulama Mesir terkenal namanya Syekh Mutawali Sya'rawi, ahli tafsir, pernah mengajar di Saudi Arabia, di Ummul Qura, juga Universitas Ibni Abdul Aziz. Beliau ahli sunnah wal jamaah, tapi jadi guru besar di sana. Kurang lebih beberapa tahun tinggal di Saudi, ngajar di sana. Nah, setiap saat ada waktu selalu ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata waktu hendak pamitan, beliau ingin kembali ke Mesir, maka beliau datangi kuburan Rasul dan beliau sedih karena akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya ketika pamitan kepada Nabi dengan perasaan sedih, kalau sudah di Mesir sudah sulit lagi untuk ziarah kepada Rasul. Nah, malamnya itu bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Syekh Mutawali Sya'rawi, kamu jangan sedih. Innali baban bi Misra. Sesungguhnya ada pintunya saya, kata Nabi, di Mesir. Ditanya sama Syekh Mutawali Sya'rawi, wahai Rasul, pintunya antum di Mesir itu di mana? Apa kata Nabi? Yaitu kuburul Imam Husain. Kuburannya Imam Husain itu pintunya saya, kata Nabi Muhammad SAW. Kamu ziarah kepada Imam Husain, hakikatnya kamu ziarah kepada saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahagia nih Syekh Mutawali Sya'rawi. Ternyata dalam hadis memang ada nukilan itu. Nabi pernah mengatakan, Husain minni wa ana min Husain. Husain dariku. Kalau ini tidak terlalu luar biasa, maknanya apa? Ya memang Imam Husain dari turunannya Rasul, sesuatu yang orang semua faham. Makanya ini hal yang biasa kata ulama. Tapi yang luar biasa setelahnya itu, wa ana min Husain, itu yang luar biasa itu. Saya Nabi Muhammad bagian dari Imam Husain. Itu dahsyat itu. Makanya para aulia itu coba menafsirkan ini, mereka gak temukan maknanya. Sampai ada di antara mereka diberikan ilham oleh Allah bisa memahami hadis tersebut, yang maknanya bahwa Husain minni wujudan wa ana min Husain syuhuda. Artinya Husain dariku adalah wujudnya Husain. Di situ ada darahnya Nabi, ada dagingnya Nabi Muhammad SAW. Dan aku dari Husain artinya apa? Syuhuda. Di mana kalian melihat Husain, kalian berziarah kepada Imam Husain, kalian akan menyaksikan saya ada di situ, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi diibaratkan sesuatu yang satu. Dan ini Nabi katakan juga tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan hal yang sama dengan Imam Ali, bahwa Ali minni wa ana min Ali. Sayyidina Ali bagian dariku dan aku bagian dari Sayyidina Ali. Kalau ini lebih jauh lagi, ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 wafat 241 Hijriah dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di situ Nabi bersabda, kuntu ana wa Aliun nuran baina yadillah. Dahulu saya dan Imam Ali adalah satu cahaya. Qabla yakhluqa Adam bi arba'ah asyra alf am. 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Falamma khalaqallahu Adama, tatkala Allah telah menciptakan Nabi Adam, qasama dzalika nur juz'ain.
Allah bagi satu cahaya itu menjadi dua bagian. Fajuz'un ana wa juz'un Ali. Maka satu bagian itu saya dan satu bagiannya adalah Imam Ali. Ini riwayat Imam Ahmad atau putranya Al-Imam Abdullah bin Ahmad. Maka kata Imam Ali, bagian dariku adalah kita sama-sama berasal dari cahaya yang satu. Sayyidina Ali dari cahaya Nabi Muhammad SAW diciptakan. Dan Imam Ali juga satu cahaya di awal sebelum alam semesta diciptakan bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pembahasan kalau orang sufi bilang ilmu cahaya, ilmu nur, ya, ilmu cahaya. Ilmu cahaya pasti akan masuk ke situ. Itu. Ilmu cahaya masuk ke situ. Nah, begitu juga Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Nabi katakan Fatimatu bad'atun minni. Sayyidah Fatimah itu adalah juz'un minni, bagian dari diriku. Luar biasa. Setelah itu Nabi katakan apa? Faman aghdabaha aghdabani. Siapa yang membuat Sayyidah Fatimah murka, dia membuat saya murka. Coba lihat nih, ini dalam sekali ucapan Nabi. Nabi tidak mengatakan siapa yang membuat Sayyidah Fatimah murka seakan-akan dia membuat saya murka. Gak ada kata seakan-akan. Langsung. Siapa yang membuat Sayyidah Fatimah murka, dia membuat saya murka. Artinya apa? Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali, wa Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu bagaikan satu jiwa dengan Nabi. Kalian menusuk duri di tubuh mereka, yang pertama kali merasakan sakit bukan mereka, tapi Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya. Makanya Nabi bilang, seandainya mereka menginjak duri, aku orang pertama yang merasakan sakitnya itu, kata Rasul SAW. Makanya pesan dari Allah Ta'ala itu al-mawaddata fil qurba, itu sama Ahlul Bait ini letakkan cinta kepada mereka. Perintah ini wajib bukan sunnah. Ada yang bilang kita gak benci tapi gak cinta juga sih. Gak bisa, wajib, yang namanya wajib harus cinta, gak ada pilihan. Kalau antum tidak cinta, antum celaka, selesai. Apalagi yang memusuhi, lebih parah lagi. Sama seperti sholat 5 waktu kan wajib, diwajibkan kalian sholat 5 waktu. Nah, saya gak mengingkari sholat itu wajib, tapi saya gak sholat, ya berdosa. Sama seperti perintah mencintai Ahlul Bait, kita mengatakan saya gak cinta sih, tapi saya tidak benci. Antum tidak cinta berarti antum tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib. Nabi mengatakan hal itu. Ahibbullah lima yagzukum bihi min ni'ami wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah berikan nikmat pada kalian, dan cintailah aku karena mencintai Allah, dan cintailah keluargaku karena mencintaiku, kata Nabi Muhammad SAW. Kata perintah di sini wajib bukan sunnah, karena cinta kepada Allah dan Rasul itu wajib. Begitu juga kepada ahlul bait Nabi. Makanya ini ajaran jangan sampai dirusak. Ini memang akhir zaman dirusak hal seperti ini, ya.